Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Berliana Rahma Normalita dan Dea Astiana Putri akan mempresentasikan penerapan barisan dan deret. Dengan materi yang pertama, nilai masa datang dari anuitas, nilai sekarang dari anuitas, perpetuitas, dan yang terakhir tingkat bunga nominal dan efektif. Yang pertama, nilai masa datang anuitas. Anuitas adalah suatu rangkaian pembayaran yang dibuat secara periodik dan dalam jumlah uang yang tetap atau sama selama waktu tertentu. Rumusnya, SN sama dengan P dalam kurung 1 plus I pangkat N min 1 per I. Keterangannya, untuk SN adalah jumlah nilai masa datang dari anuitas setelah N periode, P jumlah dari anuitas, I tingkat bunga, dan N jumlah periode pembayaran. Contoh soalnya, Nona Ani ingin menabung uangnya sebanyak 6 juta setiap akhir tahun di suatu bank komersial, di mana pembayaran bunga 15% per tahun secara majemuk. Transaksi tabungan untuk tahun pertama di bank tersebut dibuat pada tahun 2004 dan terakhir akan dibuat pada tahun 2009. Berapa jumlah uang yang ditabung dari Nona Ani pada akhir tahun 2009? Penyelesaiannya itu diketahui P-nya kan 6 juta. I-nya 15% per tahun dan N sama dengan 5. Kita menggunakan rumus yang sama, yaitu SN sama dengan P1 plus I pangkat N min 1 per I. S5 sama dengan 6 juta dikali 1 ditambah 0,15 pangkat 5 per 0,15. Hasilnya 40 juta 454.287.50. Hasil nilai masa datang dari anuitas setelah 5 periode yang dibayarkan secara bunga majemuk sebesar 40 juta sekian. Selanjutnya, dana cadangan. Sebagian besar organisasi bisnis mempunyai sejumlah uang di kasnya pada akhir periode waktu tertentu untuk membayar obligasi atau jenis-jenis utang lainnya. Uang kas yang akan digunakan untuk pembayaran utang-utang tersebut dalam jumlah yang telah ditemukan dan disepakati bersama disebut sebagai dana cadangan atau sinking fund. Rumusnya, P sama dengan SN per 1 plus I pangkat N min 1 per I atau P SN dikali I per 1 plus I pangkat N min 1. Untuk keterangannya, SN adalah jumlah nilai masa datang, P jumlah pembayaran per periode, I tingkat bunga per tahun, dan N jumlah periode pembayaran. Untuk contoh soalnya, suatu perusahaan ingin mencadangkan dananya setiap bulan selama 5 tahun untuk pembayaran pinjaman perusahaan. Jumlah nilai pinjaman dari perusahaan tersebut diperkirakan 5 tahun mendatang adalah sebesar 75 juta. Pembayaran bunga akan dibayar secara majemuk sebesar 15% per tahun. Berapakah jumlah dana yang harus disisihkan atau dicadangkan setiap bulan oleh perusahaan agar dapat melunasi pinjaman tersebut? Untuk penyelesaiannya diketahui SN-nya itu 75 juta, I-nya 0,15% dan N-nya 5. Karena penyisihan dana dilakukan setiap bulan, maka M sama dengan 12, I sama dengan 0,15 per 12, hasilnya 0,0125. Selanjutnya untuk penyelesaiannya, 75 juta dikali 0,0125 per 1 plus 0,0125 pangkat 60 dimin 1 dan menghasilkan 75 juta dikali 0,01128999. Hasilnya dikalikan yaitu dan hasilnya 86,742.5. Jadi setiap bulan perusahaan harus mencadangkan dananya sebesar 846.742.5 agar dapat melunasi pinjaman sebesar 75 juta pada akhir tahun kelima atau setelah 60 periode pembayaran. Selanjutnya, nilai sekarang dari anuitas. Nilai sekarang dari suatu anuitas adalah jumlah dari nilai-nilai sekarang dari setiap periode pembayaran atau penerimaan uang tertentu. Nilai sekarang dari anuitas ini biasanya dilambangkan dengan AN. Rumusnya, AN sama dengan P dikali 1 min 1 plus I pangkat min N per I. Keterangan AN adalah nilai sekarang dari anuitas, P jumlah pembayaran per periode, I tingkat bunga tahunan, dan N jumlah periode pembayaran. Selanjutnya contoh soal. Nona Jessi ingin menabung uang
Berikutnya cicilan pinjaman. Proses pembayaran kembali suatu utang atau pinjaman yang telah diterima saat ini dengan pembayaran cicilan seperiode disebut dengan cicilan pinjaman. Rumusnya yaitu P sama dengan AN per 1 min 1 per I pangkat N per I. Artinya keterangannya AN itu nilai sekarang dari anuitas, P jumlah pembayaran per periode, I tingkat bunga per tahun, dan N jumlah periode pembayaran. Langsung ke soal. Nona Gendis berkeinginan membeli sebuah rumah dengan pembelian secara kredit sebesar harga 80 juta. Sesuai perjanjian dengan pihak pengembang, rumah tersebut akan dibayar dalam waktu 2 tahun dan pembayaran dilakukan secara cicilan setiap bulan. Tingkat bunga yang dikenakan sebesar 15% per tahun. Berapakah jumlah pembayaran yang harus dicicil oleh Nona Gendis setiap bulannya? Diketahui A-nya 80 juta, I-nya 15% per tahun, dan periodenya 2 tahun. N. Memakai rumus tersebut dan dimasukkan ke 80 jutanya A, terus 0,0125 nya itu I per 1 min 1 plus 0,0125 pangkat min 24, dan dimasukkan terus dibagi, terus hasilnya dikali 80 juta dikali 0,048466, hasilnya 3.878,931. Jadi Nona Gendis harus membayar cicilan setiap bulan sebesar 3.878.931 rupiah agar utang atau pinjamannya sebesar 80 juta dapat dilunasi pada akhir periode ke-24. Berikutnya perpetuitas. Perpetuitas harus disebut juga dengan anuitas abadi adalah serangkaian pembayaran yang sama jumlahnya dan berlanjut terus untuk selamanya. Rumusnya P sama dengan P per I. PV sama dengan P per I. PV artinya nilai sekarang dari perpetuitas, P artinya jumlah pembayaran per periode, dan I artinya tingkat bunga per tahun. Contohnya, apakah nilai sekarang dari perpetuitas atau anuitas abadi sebesar 100.000 yang pembayarannya dilakukan per tahun jika tingkat suku bunga diskon 8%. Penyelesaiannya diketahui nilai sekarang dari perpetuitasnya adalah 100.000. Tingkat bunga per tahunnya 8%. 8% dijadikan siman 0,08, dimasukkan ke rumus, jadi hasilnya 100.000 dibagi 0,08 12.500.000. Terus berikutnya tingkat bunga nominal dan efektif. Tingkat suku bunga nominal atau tingkat bunga tertera atau tingkat bunga tercatat adalah tingkat suku bunga yang ditetapkan dalam perjanjian atau kontrak. Tingkat suku bunga efektif tahunan adalah tingkat suku bunga yang dimajemukkan sehingga tahun yang menghasilkan sehingga setiap tahun menghasilkan tingkat suku bunga yang sama dengan tingkat suku bunga nominal jika dimajemukkan banyak M kali per tahun. Rumusnya yaitu I sama dengan 1 tambah I nom per M pangkat N min 1. Keterangannya I adalah tingkat suku bunga efektif tahunan, I nom adalah tingkat suku bunga nominal, dan M adalah periode pembayaran bunga dalam setahun. Contoh soalnya, seseorang nasabah mendepositkan uangnya di bank dengan tingkat suku bunga berlaku adalah 12% per tahun. Selama jangka waktu 1 tahun, kemudian perjanjian pembayaran tingkat suku bunga dilakukan secara bulanan. Berapakah tingkat suku bunga efektif yang diterima oleh nasabah tersebut? Diketahui I-nomnya tingkat suku bunga nominalnya 12%, N-nya 1, dan M-nya 4 dikali 1, 4 itu 4 periode dikali 1, yaitu 4. Tinggal dimasukkan 1 ditambah 0,12 per 4 pangkat 4 min 1, hasilnya 0,12 per 4 yaitu 0,03, terus 1 tambah 0,03 dipangkatkan 4 yaitu 1,1255, terus dikurangi 1, hasilnya 0,1255 dan dipersenkan menjadi 12,55. Jadi tingkat suku bunga efektif yang dibebankan pada nasabah adalah 12,55. Terima kasih presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bisa bermanfaat materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.